dengan isu lingkungan, dunia mengenal garbage patch atau kumpulan sampah di samudra. Dan Indonesia dalam posisi yang tidak menguntungkan karena berada di antara dua kumpulan sampah dunia, Samudra Pasifik dan Hindia. Belum teratasi masalah sampah domestik, kini bahaya sampah plastik global mengancam. NASA merekam pergerakan sampah dalam 20 tahun terakhir. Dari sini kita bisa melihat kumpulan sampah besar di Samudra Pasifik dan Hindia. Posisi Indonesia tidak menguntungkan bagi pergerakan sampah ini. Kini semua orang berbicara tentang pencemaran limbah plastik. Jadi apa sih yang dapat kita lakukan untuk lingkungan? Yap, benar sekali. Kita bisa mulai mengganti plastik konvensional dengan bioplastik yang ramah lingkungan. Manfaatnya yaitu plastik dapat terurai lebih cepat. Panganjali, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Hai Sobat Opsi, senang sekali dan sebuah kehormatan bagi kami untuk mempersembahkan video hasil penelitian kami yang berjudul Maiko, bioplastik dari kombinasi pati jagung dan serabut kelapa. Perkenalkan, nama saya Adi Wijaya. Saya Yande. Kami perwakilan dari SMA Negeri 3 Denpasar yang tergabung dalam Kirtiga Trisma. Oke, let's jump into the video. Ada beberapa tahapan dalam prosedur penelitian yang kami lakukan. Tahap pertama dengan melakukan isolasi pati jagung, tahap kedua melakukan isolasi kokopit, tahap ketiga melakukan proses pembuatan maiko, dan tahapan terakhir yaitu melakukan uji karakteristik maiko dari segi fisik maupun kimia. Proses pembuatan bioplastik maiko melalui beberapa tahapan, yaitu preparasi larutan tepung, pencampuran, pemanasan, serta pencetakan. Pati jagung ditimbang sesuai perlakuan, kemudian dilarutkan pada 50 ml aqueous dan diaduk sambil dipanaskan dengan suhu 70 derajat Celcius. Selama kurang lebih 20 menit sampai larutan menjadi agak bening dan tambahkan kokopit sesuai dengan perlakuan. Setelah homogen, tambahkan larutan CMC dan larutan ketosan ke dalam gelas beker yang berisi larutan tadi. Adonan diaduk sampai semua rata dan setelah campur sempurna, kemudian didiamkan selama kurang lebih 40 menit untuk menghilangkan gelembung udara. Adonan yang telah didiamkan lalu dicetak, kemudian dikeringkan pada suhu 130 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah kering, lembaran plastik didiamkan selama 24 jam pada suhu ruangan agar plastik mudah dilepaskan dari cetakan. Maiko adalah inovasi bioplastik dari kombinasi pati jagung, ketosan, dan kokopit. Bioplastik Maiko memiliki bentuk lembaran tipis, tekstur yang elastis, warna transparan kecoklatan, dan cenderung nyaman ketika digunakan. Berikut ada beberapa uji yang kami lakukan. Yang pertama adalah uji analisis ketebalan. Data menunjukkan bahwa P1 memiliki koefisiensi valensi sebesar sebanyak 4%, artinya P1 adalah yang paling seragam dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Yang berikutnya adalah uji gramatur. Dari ketiga perlakuan serta kontrol dapat diurutkan rata-rata gramatur dari yang terbesar ke yang terkecil, yaitu P3 dengan 0,087, P1 0,076, P2 0,071, dan kontrol 0,058 gram per cm persegi. Uji elongasi. Data menunjukkan bahwa P1 memiliki persentase perpanjangan tertinggi dengan rata-rata pemanjangan sebesar 30%. Pada uji daya lipat, P1 memiliki daya lipat tertinggi dengan rata-rata 467 kali lipatan lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Pada uji daya serap air, P1 memiliki daya serap air terendah yaitu 3047%, lebih rendah dibandingkan perlakuan lainnya. Semakin rendah daya serap air, maka bioplastik akan semakin baik. Pada uji transmisi uap air, rata-rata laju transmisi uap air dari P1 hingga P3 adalah 0%, dengan kontrol sebesar 0,33%. Sehingga dari parameter tersebut, ketika perlakuan serta kontrol memenuhi syarat standar nilai laju transmisi uap air yaitu maksimal 7% gram per hari per meter persegi. Uji biodegradasi. Bioplastik yang dihasilkan bersifat biodegradable karena mampu terkait sempurna dalam waktu kurang dari 60 hari. Hasil hedonik dapat kita lihat dari beberapa tes hedonik yang kami sebar. Responden memiliki nilai rata-rata pada P1 4,55, P2 4,38, dan P3 4,22. Nilai ini cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata hedonik kontrol yaitu 2,2. Pati yang diisolasi dari jagung merupakan salah satu polimer alami dari glukosa yang mampu dijadikan bahan baku bioplastik, terdiri dari amilosa dan amilopektin dengan perbandingan 1:3. Dalam penelitian ini, pati yang dihasilkan dikombinasikan dengan ketosan dan kokopit. Selulosa merupakan polimer yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan bioplastik. Material selulosa terbuat dari serat sabut kelapa yang memiliki kristalinitas yang tinggi dan memiliki stabilitas termal yang baik. Pada saat penambahan selulosa pada komponen bioplastik harus disesuaikan dengan jenis polimer yang akan digunakan, karena apabila penambahan sabut kelapa terlalu banyak akan mempermudah letaknya bioplastik. Untuk itu, pada pembuatan bioplastik harus ditambahkan bahan pengisi dan plasticizer untuk memperbaiki sifatnya yang dimilikinya. Ada ketosan dan CMC. Penambahan ketosan dapat meningkatkan daya tarik dan elastisitas dari bioplastik, dan juga mengurangi persentase swelling. Akibat ketosan, bioplastik sulit larut dalam air. Semakin besar komposisi ketosan, maka persentase pemanjangan semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya jarak ikatan intermolekulnya. Sedangkan penambahan CNC dapat meningkatkan viskositas dan kekuatan tarik namun menurunkan persentase pemanjangannya. Pembuatan bioplastik dengan bahan baku pati menggunakan plasticizer ketosan dan CMC serta tambahan selulosa kokopit untuk memperkuat bioplastik diperoleh hasil bioplastik Maiko berwarna putih kecoklatan transparan. Bioplastik berpori disebabkan oleh serbuk kokopit yang masih kurang halus dan Maiko juga bersifat elastis.
Kesimpulannya, pati jagung, kitosan, dan kokopit dapat digunakan sebagai bahan baku bioplastik. Film memiliki massa jenis 0,071 sampai dengan 0,087 gram per cm persegi, dengan ketebalan 0,06 sampai dengan 0,09 mm. Koefisien variasinya yaitu 4 sampai dengan 7%. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah pati yang digunakan serta metode pencetakannya. Bioplastik yang dihasilkan sangatlah elastis dan juga tipis, sedangkan daya serap airnya tinggi. Hasil uji daya lipat menunjukkan bahwa bioplastik melebihi minimal lipatan yaitu 300 kali dengan rata-rata 410 sampai dengan 459 kali lipatan. Hasil uji biodegradasi menunjukkan bahwa bioplastik yang dihasilkan mampu terurai 35 sampai dengan 51% selama 12 hari. Hasil uji hedonik terhadap parameter kenyamanan diketahui bahwa para responden sangatlah suka dengan P1 dibanding dengan perlakuan lainnya. Penelitian yang kami lakukan tentunya tidak luput dengan beberapa kesalahan. Jadi kami berharap pemerintah dan masyarakat lebih mensosialisasikan dan mengembangkan bioplastik berbahan baku alam, seperti kombinasi pati jagung, kitosan, dan kokopit, sehingga mampu mendukung program pemerintah dalam mengurangi penggunaan plastik sintetik. Para peneliti diharapkan mengembangkan beberapa uji karakterisasi. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan penggunaan kokopit yang lebih halus guna meningkatkan homogenitas dari bioplastik yang dibuat. Sebagai penutup, kami ingin mengutip pernyataan terkenal dari Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama. Perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau lain waktu. Oleh karena itu, kita harus melakukan perubahan. Meskipun perubahan itu kecil seperti memulai menggunakan bioplastik yang ramah lingkungan. Baik, terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa di lain waktu.